Halo sahabat suka ngomik, jumpa lagi di channel Suka Ngomik. Kali ini kita akan lanjutkan spoiler komik Heavenly Daemon Cannot Live a Normal Life chapter 10. Kurang lebih beginilah nanti jalan cerita di komiknya. Baik, langsung saja kita mulai. Pertarungan berakhir, Chris yang tak berdaya. Bahkan dengan pedang dicabut, Chris akan menerima hasilnya, tetapi Roman tidak membiarkan situasinya berlalu. Mereka yang menunjukkan permusuhan akan ditangani dengan pasti, itu adalah aturan surga. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia harus membayar harga untuk memenangkan kemenangan dengan mempertaruhkan nyawanya. Gila, sebuah pedang kayu menembus wajahnya. Chris, yang terkena pukulan ortodoks, bangkit, dan beberapa gigi berserakan di seluruh wajahnya, bersama dengan darah kental. Orang mengatakan, Chris yang merupakan murid Jonathan, seorang ksatria bintang 3, dan yang mengembangkan aura bintang 2 di usia muda, adalah jenius terbesar Dmitri. Dia kemudian dievaluasi sebagai bakat yang akan melampaui Dmitri menjadi terkenal di kerajaan Kairo, dan di Dmitri tidak ada pertandingan lain selain Jonathan. Terakhir, sesaat, Jonathan dengan jelas melihat bagaimana Roma melakukan serangan balik. Dengan mengambil satu langkah ke depan, dia membuat lawannya tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatannya, dan sambil sedikit memalingkan wajahnya, dia dengan berani menghindari serangan di depan matanya. Itu benar-benar perbedaan kecil, bahkan dalam situasi di mana wajahnya mungkin akan hancur, Roman berhasil menaklukkan Chris dengan postur yang tak tergoyahkan. Di luar akal sehat sebagai Jonathan, dia tidak bisa menerima kenyataan di depannya. Sampai sekarang, saya tidak tahu apa-apa tentang Master Roman. Roman adalah seorang idiot, karena saya telah mengajarinya secara pribadi. Memang benar bahwa saya memiliki perasaan negatif tentang dia menyerah bahkan tanpa berusaha. Namun, Roman berbeda. Roman tidak hanya memiliki temperamen seorang gamer yang tidak pernah menyerah, tetapi juga memiliki dasar yang sangat kuat sebagai pendekar pedang. Sebuah serangan balik yang menjatuhkan lawan dalam satu serangan tidak seperti pukulan keberuntungan. Hanya ketika Anda memiliki dasar-dasar yang cukup dan kemampuan untuk mewujudkan pikiran Anda dapat berhasil dalam sejumlah pertandingan yang menurut orang lain konyol. Pertahanan yang kokoh, serangan yang mengalir. Itu pasti, keterampilan Roman bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun, tetapi tahun-tahun yang lebih dalam telah melebur ke dalamnya. Kapan kamu tumbuh seperti ini? Yang dapat diingat. Faktanya, bahkan sebulan yang lalu, saya melihat seorang Roman yang mabuk berkeliaran di jalanan. Betapa menyedihkan. Ketenarannya sebagai idiot Dmitri semakin buruk ketika dia melihatnya bernyanyi dengan keras. Manusia yang menyedihkan. Jelas, itu dalam ingatan Jonathan. Tapi sekarang, dimulai dengan insiden Bloodfang, dia bahkan mengalahkan Chris, yang seorang knight. Saat itu, Baron Romero, yang sedang menonton pertandingan bersama, berkata dengan ekspresi bingung. Komandan Ksatria Jonathan, bagaimana ini bisa terjadi? Wakil Komandan Ksatria Chris adalah Ksatria Aura Bintang 2 yang dibanggakan Dmitri. Baron Romero membutuhkan penjelasan. Dia ingin mendengar dari mulut Jonathan mengapa putranya tumbuh begitu cepat. Ragu-ragu sejenak, dia memandang Roman dan Baron Romero secara bergantian dengan mata yang rumit, dan akhirnya memberikan jawaban yang paling masuk akal setelah merenung. Sepertinya Master Roman adalah seorang jenius dalam ilmu pedang. Mendengar itu, Roman menghela nafasnya. Ahahaha, tawa Baron Romero terdengar. Mendengar jawaban Jonathan, dia menunjukkan wajah yang benar-benar bahagia ketika mendengar bahwa putranya adalah seorang jenius. Putraku, putra sulung kami, adalah seorang jenius dalam ilmu pedang, Kapten Jonathan. Apakah Anda benar-benar yakin tentang itu? Ya, tidak ada alasan lain yang bisa menjelaskan pertumbuhan Master Roman. Sementara itu, sepertinya saya belum bisa mengenali wajah asli Master Roman karena kemampuan saya yang rendah. Master Roman benar-benar jenius. Putraku. Iya, ayah. Saya tidak pernah dalam suasana hati yang lebih baik dari hari ini. Saya sangat bangga padamu. Seperti yang dikatakan Kapten Ksatria Templar Jonathan, saya ingin memuji fakta bahwa putra saya, Roman, mencapai sesuatu sendiri, bukan karena dia seorang jenius dalam ilmu pedang. Jika ada sesuatu yang kamu inginkan, katakan padaku sekarang. Hadiah dan hukuman harus pasti. Demi putraku, aku akan membuat hadiah khusus dari ayahmu ini. Romero Dmitri. Dia marah atas kepergian putranya.
tetapi dia adalah anak bodoh yang diakui oleh semua orang. Dia juga tidak pandai membesarkan anak, jadi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik, tapi dia sangat mencintai Roman. Penghargaan padaku sebagai Roman. Biasanya, dia tersenyum pada hadiah ayahnya, tetapi reaksi Roman berbeda. Untuk dihargai. Itu adalah kehidupan yang akrab bagi Roman, dan saat Baron Romero menyebutkan penghargaan itu, sesuatu muncul di benaknya. Saya sadar bahwa pendaftaran saya di militer tidak dapat dihindari karena pernikahan saya dengan keluarga Lawrence telah gagal. Dua adik laki-laki saya, yang pergi ke ibu kota, tidak mampu membayar dinas militer mereka, jadi saya harus pergi ke medan perang dalam 6 bulan. Itu sebabnya saya memberitahu Anda, beri saya kekuatan untuk memilih pasukan yang akan saya bawa, dan saya ingin mendukung jumlah yang dihasilkan dalam proses itu juga. Baron Romero tampak terkejut dengan permintaan yang cukup spesifik dari Roman. Hah, kewajiban dinas militer. Itu adalah kenyataan yang menyedihkan hanya dengan memikirkannya. Kerajaan Kairo tidaklah kerajaan besar. Sebagai negara kecil, ia harus berbagi bahaya kerajaan dengan cara itu. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Bangsawan yang sudah menikah dapat dibebaskan sementara dari dinas militer, tetapi pandangan Roman menerima kenyataan telah berubah. Dan sebagai ayah, saya ingin percaya pada anak saya. Apa yang dapat dilakukan sebagai seorang ayah adalah membantunya melambung. Baiklah wahai Roman, anakku, saya akan memberikan wewenang penuh kepadamu terkait dinas militer. Dan aku punya satu permintaan terakhir, ayah. Katakan padaku, jika kamu menunjukkan dirimu apa adanya sekarang, ayah ini bisa melakukan apa saja untuk putranya. Roman tersenyum ringan dan menatap Chris yang terbaring di lantai. Saya ingin belajar aura di masa depan, jadi, untuk pengajarannya, tolong tugaskan orang ini yang telah saya tangani. Ini baru dimulai, sekarang saatnya untuk mengenal dunia lebih jauh. Berapa lama waktu telah berlalu dan Chris akhirnya membuka matanya. Saat langit biru mengalir di matanya, dia menangis tanpa menyadarinya. Bersumber dari novel Heavenly Demon. Nah para reader, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam suka ngomik.